Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Liridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina kanu khususan mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin, memasuki bab yang ke-27. Bab yang membahas ta'zimu hurumatil muslimina wa bayanu huquqihim wasyafaqatu 'alaihim wa rahmatuhum. Tentang menghormati, menjunjung tinggi kehormatan sesama muslim, wa bayanu huquqihim, dan menjelaskan tentang hak-hak sesama muslim, wa syafaqatu, dan sifat santun, alaihim, kepada sesama muslim, wa rahmatuhum, dan sifat sayang kepada sesama muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa setiap awal bab, Imam An-Nawawi selalu mengutip beberapa ayat yang berkenaan dengan bab ini. Yang dikutip pertama yakni surah Al-Hajj ayat 30. Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih. Waman, dan siapapun, yu'azzim, yang memuliakan, hurumatillahi, hal-hal yang dimuliakan oleh Allah, fahuwa, maka seperti itu, khairun, lebih baik, lahu, untuk orang tersebut, inda rabbihi, di sisi Tuhannya. Orang-orang yang menghormati sesuatu yang memang diberi kehormatan oleh Allah. Siapa orang yang diberi kehormatan? Dalam ayatnya, ya inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Lah, orang yang paling bertakwa inilah orang yang paling berhak kita hormati. Cuma kita kan nggak tahu orang itu karakter ketakwaannya atau kadar ketakwaannya seberapa. Maka ya kita ambil kesimpulan semua orang kita hormati. Makalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini dikutip dalam kitab Nasaihul Ibad. Dalam rangka kita menghormati orang itu, kalau ketemu orang yang usianya jauh di atas kita, maka kita hormatilah. Mungkin ibadahnya lebih banyak daripada kita. Kalau ketemu orang yang usianya di bawah kita, maka kita hormati dia dengan kita yakini dosanya lebih sedikit daripada kita.
Kalau ketemu orang yang ilmunya di atas kita, kita hormati. Ilmunya lebih banyak, tentu mungkin ketakwaannya lebih banyak. Ketemu orang yang ilmunya kayaknya di bawah kita, ya tetap kita hormati. Karena bisa jadi orang itu melakukan maksiat karena memang tidak tahu. Atau bahkan kita bertemu dengan orang yang zahirnya kita tahu orang itu ahli maksiat. Diajak ngaji enggak mau, sholat kita lihat ya enggak pernah. Habis kalau malam-malam ya wis main slot aja. Mau lagi penyakit ya Pak ya. Saya baru kemarin malam itu diceritain orang banyak babak belur gala-gala itu loh Pak. Ada tetangga cerita itu suami istri polisi Pak. Rumahnya bisa kejual gara-gara judi online. Ya Allah. Kalau dulu judi manual ya capek, main kartu melintingkan, sekarang tinggal gini-gini doang katanya. Baru kemarin malam semalam malam Jumat. Semalam ada ngobrol cerita, ya Allah Pak, si itu rumahnya kejual gara-gara itu. Setahu saya suami istri polisi. Ya Allah, polisi malah terlibat, bukan terlibat, korban apa sembuh kan. Walaupun seperti itu kita tetap hormati, siapa tahu dia tobat, nanti setelah tobat dia lebih baik daripada kita. Sampai-sampai makalah dari Syekh Abdul Qadir Jailani ini bilang, kalau ketemu orang yang tidak Islam sekalipun tetap kita hormati. Siapa tahu nanti besok dia mu'alaf, dan ketika ia mu'alaf, imannya, semangat ibadahnya lebih kuat, lebih bagus daripada kita. Dan ya memang terbukti kadang mu'alaf itu semangat belajarnya, semangat ngajinya, semangat ibadahnya lebih bagus daripada kita. Kan banyak contohnya ya. Ustadz yang Cina itu siapa? Felix Xiao ya. Baca Qur'annya bagus, pengalaman pengetahuan keagamanya bagus, padahal dia mu'alaf. Terus yang baru-baru yang masih muda ganteng yang sering nongol di podcast itu Dennis. Siapa? Yang mantan Dewa Judi. Iya kan? Baru beberapa tahun masuk Islam, ternyata ngajinya lebih pinter daripada kita yang kita udah brojol dalam keadaan Islam. Nah makanya dalam makalah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, ketemu siapapun ya tetap kita hormati, kita berprasangka baik bahwa dia lebih baik daripada kita. Nah, sekarang ini lagi, tapi kalau di dunia nyata sih kayaknya ya nggak begitu banget ya. Di dunia maya ya Allah, ketiga calon menjadi bulan-bulanan. Mungkin kalau sekarang langsung seandainya kok dunia dihabisi, ketiga orang itu mungkin yang dosanya bersih malah. Ya kan calon yang penggemar sono bully sini, yang penggemar sini bully sono. Yang ketiga orang itu udah disasaran bully kan dosanya habis kan lama-lama. Lah kita nggak dapat untung anteng apa, ikut-ikutan. Ya kan kita untungnya apa sih kita? Kadang kita ikut-ikutan komen yang kita sendiri nggak paham, nggak tahu, asal ya mending tahan diri lah ya. Makalah dari Syekh Abdul Qadir Jailani tadi itu, siapapun berpotensi lebih baik daripada kita, dalam rangka untuk kita bisa menghormati itu tadi loh. Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbi. Orang yang bisa menghormati yang dihormati oleh Allah, maka itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang kedua yang dikutip oleh Imam Nawawi hampir serupa, masih dalam surah Al-Hajj tapi di ayat yang ke-32. Kalau tadi ayat 30, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa man, dan siapapun, yu'azzim yang bisa menjunjung kehormatan, sya'airallah, simbol-simbol syiar agama Allah. Simbol syiar agama Allah ini kan banyak ya, masjid, mushola, lambang tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mushaf, Quran. Ini kan simbol-simbol syiar
Ya kita hormati. Quran itu kertas, kan kertas ya. Ia berubah nilai ketika kertas itu ditulisi ayat-ayat Quran. Kalau kertas biasa, suka-suka kita kepel-kepel, kita buang, kita injek-injek, ya nggak apa-apa. Cuman kalau sudah ditulisi ayat-ayat Quran, statusnya berubah menjadi mushaf Quran, ada banyak aturan yang harus kita ikuti tentang itu. Dalam mazhab Syafi'i, ketika kita nggak punya wudu, yo jangan megang mushaf, kecuali kepepet. Kepepet itu misalnya kita ngelihat mushaf Quran jatuh di lantai, daripada nanti keinjek orang atau ditendang-tendang orang, walaupun kita nggak punya wudu, kita ambil. Atau mungkin bahkan ini yang sering ketemu Pak, misalnya kayak di musola begini, di masjid punya mushaf yang udah nggak kepake, dibaca udah tulisan nggak kelihatan, udah pada protol, pada brodoli. Cara terakhir itu ada keterangan dalam kitab Fathul Mu'in, boleh dibakar. Daripada nanti, wong saya pernah ketemu Pak, ya mungkin karena nggak tahu gimana, saya ketemunya di tukang rongsok, dikiloin. Ya campur Pak, ada Qurannya, ada buku kitab-kitab begini, ada buku-buku sekolah, ya mungkin borongan kali selemari langsung dijual semua. Saya ketemunya di tukang rongsok, karena kebetulan mak saya rumahnya itu juragan rongsok. Lah mak saya dulu kerja ikut milah-milah itu. Lah kata mak, lu ini kan Quran, ini kan kitab ini, terus adik saya dipanggil, ini akhirnya diamankan. Lah kalau memang tidak bisa kebaca, mungkin kita di rumah punya yang udah pada sobek. Cara terakhir, walaupun itu dihukumi makruh, daripada kayak tadi itu lebih baik dibakar. Itu cara terakhir. Walaupun dalam kitab Fathul Mu'in, insyaallah kalau saya nggak salah kutip dalam kitab itu dihukumi makruh, tapi itu cara terakhir untuk kita menghormati simbol-simbol syiar agama Allah. Dia punya pengalaman, pengalaman bakal Quran. Dikatain gila sama orang gila, dia yang nanya siapa? Orang gila ngatain gila ke saya. Aku makan gitu. Kalau itu kan jelasin kok. Ya sama aja Pak, itu kan mushaf Quran ya. Untuk lebih amannya, ya kalau memang bisa kita ngamanin, nggak keinjek-injek, nggak jatuh ke got, nggak apa, ya silakan. Tapi daripada ini kok kayaknya di tempat lemari udah nggak muat, ya entah itu Yasin yang sudah pada nggak bisa dipakai. Kalau bisa jangan Pak, ditaruh tempat yang agak tinggi, taruh di apa Kak, baskom apa yang seng itu, jangan bakar tempat sampah, jangan. Dia pun diamankan Pak. Itu pun cara terakhir, udah cara terakhir, udah nggak ada lagi. Udah iya kan, dibaca udah nggak bisa ya kan, disimpan menu-menui tempat, dijual malah bahaya lagi. Terakhir itu cara terakhir dibakar, diminum. Biar pinter gitu ya. Sama saya juga pernah jadi korban itu. Gara-gara suruh ngapalin nggak apal-apal, turutan kalau saya bukan Quran, turutan. Gara-gara suruh ngapalin apa yang membelibet, wa idza ja'atis sohoh itu. Kata yang senior, yang santri yang bakar terminum. Ya namanya kita bocah yuk. Nurut aja. Ternyata pelakunya bukan saya doang. Tapi bener kan ya? Salah. Tapi apa yo karena itu. Itu zaman saya masih kecil-kecil lah, zaman SD yang ngaji di langgar gitu. Itu kan belum ada listrik, masih pakai lampu teplok. Lah kata dia, kamu udah hafal belum? Belum. Itu bakar tuh, terminum. Langes ya, langes yang orang Jawa bilang langes. Wis itu bos bola itu akal-akal. Tapi di Jawa Barat, di Jawa Barat orang ngaji dilanggar ya? Iya dilanggar. Kayak kalau Abu Quran mah dibuang nggak apa-apa lah, udah bukan itu lagi. Itu udah cara terakhir Pak. Tapi bakarnya jangan di tempat sampah kalau bisa. Di entah baskom atau apa, dibakar di situ. Jangan-jangan ya. Tempo hari di musola saya juga sama Pak. Ya kayak kasus Yasin udah pada protol gitu kan. Saya bilang ke marbotnya Pak, kumpulin aja nanti dibakar. Emang boleh, tapi jangan di tempat sampah. Diusahakan di tempat apa kayak yang
Pokoknya kita hormatilah. Itu pun cara terakhir daripada kesimpen enggak menuhi tempat, itu cara terakhir udah, mentok udah. Tapi yang berpendapat dikubur boleh kan, Ustaz? Dikubur. Dikubur mah di bawah tanah. Iya. Lebih baik dibakar daripada itu. Terakhir. Kubur injak-injak. Ya dikubur ya injak-injak. Lah iya, makanya lebih baik dibakar. Itu adalah cara mentok terakhir. Ini termasuk simbol-simbol syair Allah, itu simbol-simbol ajaran agama Allah, termasuk masjid, musola, tempat-tempat kita ibadah. Ini kan simbol. Tulisan la ilaha illallah. Itu saya pernah negur orang gara-gara nulisan stiker Bismillahirrahmanirrahim dipasang di spakbor belakang. Kecipratan apa ya? Enggak, kalau dia duduk kan. Ya kalau dia duduk bonceng. Saya bilang, Mas, kalau bisa itu stiker dipindahin di depan di meteran dulu. Di meteran itu taruh situ kan, begitu Mas nyalain motor kan kelihatan tuh Bismillahirrahmanirrahim. Lah kalau taruh di belakang kan dipantatin kayaknya gimana? Berdoa ya. Nah, kan. Kemudian ini kadang banyak. Di antaranya ketika kita masuk ke kamar mandi yang situ ada WC-nya, kalau kita punya cincin yang di situ ditulis Allah Muhammad Ismul A'zam, Allah Muhammad, atau ayat Quran, bukan asal Arab yang ditebal caplang ya aja tulisannya Arab, bukan yang buat nyamuk cap kingkong juga ada tulisannya Arab. Bukan, yang mengandung Ismul A'zam dan itu ayat-ayat Quran. Ketika kita masuk ke kamar mandi, ya, yang di situ ada WC-nya loh ya. Kalau yang kamar mandi tok nggak ada WC-nya nggak apa-apa, yang ada WC-nya. Lah bagaimana dengan HP? Ini HP kita kan kayak HP saya nih, Qurannya ada. Kitab aja kalau 200 kitab ada di dalam HP. Gimana ini? Apa ditinggal hilang? Dimatiin dulu karena ini statusnya bukan mushaf. Ini statusnya bukan mushaf. Kalau ini kan memang kalau seandainya ini Quran ya, kayak begini nih. Kan murni memang mushaf Quran. Kalau ini ketika dimatikan udah nggak ada tulisannya. Maka ini statusnya bukan mushaf Quran. Lain hal kadang ada orang yang biar kelihatannya sok Islami nada panggilnya azan. Begitu ia lagi buang hajat, ada yang nelpon. Hayya 'alas shalah. Wah, wis. Ya mending kalau nada panggil ya cuman tutut apalah. Khawatirnya begitu loh. Ketika kita masuk lagi nongkrong di kamar di WC, lah kemudian ada yang nelpon. Lah kalau itu nada panggilnya azan, nada panggilnya sholawatan. Kalau yang lebih serem lagi yang azan nih, hayalah sholat tut katanya. Wah, bahaya ya. Ya wis, hati-hati lah ya. Ini termasuk kita menghormati simbol-simbol. Termasuk masjid, musola, simbol. Kalau tempo hari ada yang minta katanya dibahas tuh tidur di masjid ya. Boleh tidur di masjid, gak ada larangan. Bahkan di zaman Rasulullah itu ada namanya kaum suffah. Kaum suffah itu kalau bahasa kita orang yang gak punya tempat tinggal. Apa namanya ya? Sekarang itu namanya tunawisma ya. Orang yang gak punya tempat tinggal, gak punya rumah, gak punya keluarga, itu ditampung oleh Rasulullah, dibikinin suffah. Suffah itu kayak tempat khusus. Ya mereka ya tinggalnya kadang tidurnya ya di masjid. Cuma ya tadi ketika kita tidur di masjid, jangan sampai mengganggu orang yang ibadah di masjid. Ini kadang-kadang kalau bulan puasa habis sholat duhur, begitu assalamualaikum langsung tidur pada di depan lagi. Lah yang repot itu orang datang belakangan mau sholat celingu saya sholat di mana? Ya isinya orang tidur semua. Lihat tidur silakan tapi di belakang biar orang sholat di depan ini tidak terganggu dan bisa menjaga enggak karena iler ini kan dalam Fathul Mu'in distatuskan najis. Ya kadang ada orang yang udah persiapan entah bawa koran, entah bawa apa. Yang penting bisa menjaga ini tidak menajiskan masjid atau musola.
Sampai wanita yang mohon maaf sedang menstruasi diharamkan untuk berada di dalam masjid itu, dikhawatirkan darah mensnya itu menajiskan masjid. Tapi begitu udah ketemu alat masuk penampung katanya yang bersayap gitu ya. Ya pokoknya itulah. Itu dalam ulama-ulama fikih kontemporer, ulama fikih-fikih sekarang mengkaji ulang apakah iya masih tidak boleh seorang wanita yang haid masuk ke dalam masjid, beraktivitas di masjid. Toh alasannya tidak boleh itu karena talwis itu artinya mengotori masjid. Lah sekarang udah bisa diantisipasi tidak mengkotori masjid, maka dikaji ulang, akhirnya disepakati, walaupun dia tidak sepakat semua, bahwa wanita ketika ada kegiatan yang penting seperti ngaji, apalagi mungkin dia guru TPA, sehari-hari kan mungkin ngajar anak ngaji di dalam masjid atau di dalam mushola, maka dihukumi boleh. Kalau memang itu penting, ya kecuali kalau nggak penting apa-apa, cuma numpang rebahan. Lah ini termasuk yu'adzim sya'airallah. Orang yang memuliakan simbol-simbol syiar Allah itu fa innaha min taqwal qulub, termasuk ada takwa dalam hatinya. Nah kita menghormati itu, menghargai itu, sampai-sampai itu tadi. Walaupun kadang ada orang yang dengan mushaf Quran itu sembrono, bawanya kayak orang bawa gorengan. Gini aja sambil lenggang kangkung. Lenggang kangkung apa namanya ini? Iya, yang sopan karena itu walaupun kertas tapi kan dimuliakan karena ada mushaf Quran. Baik, kita memasuki hadisnya. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka baina asabihi muttafaqun alaihi. Hadis yang pertama dari bab ini adalah dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini kalau sekarang ini tokoh diplomatik, orang yang sering diutus untuk nego dengan negara-negara lain. Karena beliau masih muda, cerdas dan punya pembawaan berbicara yang enak. Itu Abu Musa al-Asy'ari. Bahkan ketika terjadi perselisihan antara sahabat Ali dan Muawiyah, nah Abu Musa al-Asy'ari ini yang turut untuk berusaha mendamaikan, walaupun akhirnya gagal. Akhirnya gagal, terjadi bahkan peperangan antara sahabat Ali dan Muawiyah. Apa yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu, orang yang beriman, lil mu'mini, kepada orang iman yang lainnya. Rasulullah menggambarkan kal bunyani, ibarat seperti bangunan. Yashuddu, yang menguatkan, ba'duhu ba'dan, antara satu dengan yang lainnya. Kita umat Islam ini ibarat satu bangunan, kita punya posisi masing-masing. Ada yang posisinya sebagai pondasi, nggak kelihatan, tapi yang bikin kuat yaitu perannya nggak kelihatan dia, tapi sebetulnya dia yang menguati acara itu. Misalnya kayak pengajian begini, bisa jalan, ada backingnya, cuman dia orangnya nggak begitu kelihatan, pondasi kan nggak kelihatan ya. Ada yang perannya sebagai dinding melindungi, ada yang perannya sebagai genteng, macam-macam. Lah ketika Rasulullah menyampaikan ini tentang hadis ini, bahwa seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu yashuddu ba'duhu ba'dun, beliau wasyabbaka baina asabihi, beliau syabbaka itu begini loh,
Ini Indonesianya apa? Ini loh. Merapatkan. Nah, ini loh. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, beliau itu sambil wasyabbaka asabihi, sambil merapatkan ya. Merapatkan jarinya begini loh. Berarti kalau gini kan simbol kekuatan ya. Menyatukan ini. Ini seorang muslim dengan mukmin yang lainnya yo seidealnya begini, idealnya. Cuman kan kalau menjelang pemilu, menjelang pilwe, pilihan RW, pilte. Kadang ya Allah, gara-gara pilte, gara-gara pilwe, eker-ekeran. Kadang kita itu ada musuhan 5 tahunan. Ayo, musuhan berkala 5 tahunan. Tapi ya memang seninya di situ Pak ya. Iya, ngeyel-ngeyelan di warung kopi sama-sama, yang ngeyel gak jelas. Yang ngeyel gak mudeng, yang dieyeli ya gak mudeng, tapi ya seru. Tapi ya musimnya begini memang serunya bahas itu. Mosok kita laki-laki bahas sinetron ya. Laki-laki bahasanya memang itu. Wasyabbaka baina asabihi, Rasulullah merapatkan jari-jarinya sebagai simbol idealnya seorang mukmin ya seperti itu. Tapi begini loh Pak. Walaupun seorang muslim itu zahirnya kayaknya bermusuhan, tapi aslinya justru malah syiar lebih kuat. Ini saya omongan begini, awalnya saya nggak kepikiran. Saya dengar dari yang disampaikan Gus Baha. Seorang mukmin yang berantem itu bisa jadi malah menguatkan Islam. Awalnya agak bingung saya loh. Apa iya? Beliau mencontohkan begini. Beliau itu pernah punya temen yang sama-sama anaknya kiai. Lah kakak adik sama-sama anak kiai ini berantem, Mbak. Akhirnya yang adiknya ngalah. Wong anak kiai lari ke Kalimantan. Begitu sampai ke Kalimantan, dia buka pesantren di sana. Coba kalau seandainya dia nggak berantem sama kakaknya, dia tetap berada di pesantren situ, mungkin di pedalaman Kalimantan itu nggak ada pesantren. Nggak ada orang yang dulu suku apa katanya yang nggak kenal Islam pada masuk Islam. Dayak mungkin Dayak atau apa, barokahnya berantem. Barokahnya berantem kok barokah ya. Dari sebuah hikmahnya, maksudnya hikmahnya bahwa setiap kejadian itu ada hikmahnya. Begitu saya dengar, saya hayati, oh iya ya. Seandainya itu dulu kakak adik itu nggak berantem, mungkin di Kalimantan itu nggak ada itu pesantren itu berdiri yang santrinya sampai ratusan bahkan ribuan, dan orang-orang sekitar yang dulu sama sekali nggak kenal Islam jadi Islam. Itu hikmahnya awalnya berantem. Dan misalnya kadang ustadz sama ustadz nggak akur gitu ya. Dulu satu majelis, karena nggak akur akhirnya pindah bikin majelis lagi. Yang sebelah sono yang aturannya dulu anak-anak nggak kenal ngaji, karena ada ustadz yang buka TPA, akhirnya pada kenal ngaji. Yo makanya setiap kejadian itu aslinya ada hikmahnya. Kayak di daerah saya mati air, yang jualan air yo berkah. Ya, ada beberapa orang yang punya usaha air isi ulang. Saya tanya, "Rimen Mang, air emang?" "Alhamdulillah Pak Ustaz. Biasanya mas sehari cuma sekian galon, ini sampai apa? Sampai kewalahan melayani permintaan." Oh iya, setiap kejadian itu ada hikmahnya. Cuman kadang musibah bagi kita, berkah bagi orang. Nah, iya. Kadang berkah bagi kita tapi musibah bagi orang. Coba kalau dokter itu ditanya kok dia bilang rame. Tukang gali kubur. Ya dokter yang misalnya dia punya klinik, punya apa, ditanya, "Gimana, Dok?" Kliniknya alhamdulillah rame. Kan musibah buat orang ya pada penyakitan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya tukang gali kubur lebih serem malah ya. Gimana, Mang? Hari ini Sepi kan? sepi. Enggak ada yang mati. Lah iya. Makanya ya setiap kejadian itu ada hikmahnya. Cuman kadang hikmahnya itu yang diambil orang lain, yang ngambil maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu,
Dan masih yang sama dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampaikan, man marra fi syai'in min masajidina au aswaqina. Man siapapun marra yang lewat atau berada fi syai'in min masajidina, berada di masjid, au aswaqina atau berada di pasar, yang intinya berada di tempat rame, berada di tempat umum. Wa ma'ahu nablun, dan ia membawa apa itunya panah ya pun? Busur. Falyumsik, maka hati-hati jangan sampai itu kenai orang. Nah ini kan undang-undang ketertiban umum ya. Rasulullah itu udah buat undang-undang ketertiban umum. Yang ahli rokok silahkan rokok, tapi jangan di tempat yang di situ ganggu orang lain. Di bis, di angkot, ya. Cuman kadang malah yang bikin aturan malah yang merokok di situ. Saya pernah ngeliat di Islamik. Saya mau ngisi pengajian duhur. Itu kan di situ ada tulisannya dilarang merokok, melanggar perda, nek. Gak jauh dari situ security 2 orang merokok. Gak jauh dari tulisan itu Pak. Saya bilang, Pak, ada apa Ustaz? Mbok ya walau merokok agak menjauh dari tulisan itu dulu. Gak enak melihatnya Pak. Kalau yang di Al-Husna itu pinter Pak. Security-nya kalau mau merokok ke belakang. Nah, saya pas habis ambil air wudhu pernah lihat-lihat ke belakang. Mang, rokok di sini. Iya Pak Ustaz, kalau di depan nggak boleh. Oh iya bener, di depan nggak boleh. Kan ada tulisannya melanggar perda. Makanya kalau di sini nggak ada tulisannya berarti boleh. Oh iya. Wes karepmu lah. Yang penting nggak mengganggu orang. Lah ini kan undang-undang ketertiban umum yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau berada di pasar, berada di masjid atau di beberapa tempat-tempat umum, kalau bawa alat atau sesuatu yang bisa ganggu orang, ya diamanin. Ini kan kalau dulu bawa busur. Nah, orang zaman dulu kan kemana-mana bawa golok, bawa pedang, bawa busur. Kalau zaman sekarang saya masih nemu itu ke Pandeglang acara nganten. Memang pelosok jauh Pak. Itu saya diboncengin motor, kan saya suruh pegangan begini. Ini saya gini, loh Kang, iya naon? Golok Pak. Wah, masih kayak orang zaman dulu aja masih bawa golok. Loh di sini kalau nggak bawa begini Pak katanya, oh bisa-bisa kadang kita dicegat orang kok. Oh iya. Pandeglang tapi sono terus. Pedalaman jauh, rumahnya jarang-jarang, pegunungan yang apa? Daerah mana lupa saya. Auliya kebit ala nisaliha bikaffihi, atau menutup ujung tombak. Kalau misalnya bawa tombak, biar tombaknya itu nggak kena orang. Ayyusiba ahadan minal muslimina minha syai'un, agar itu busur, tombak atau apalah alat-alat apa yang kita bawa tidak ganggu orang. Kalau sekarang ya udah nggak ada kalau kita di Jakarta. Ya intinya ini kan undang-undang ketertiban umum yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kita bawa apa-apa ya jangan sampai barang bawaan kita ini ganggu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minin, perumpamaan orang-orang yang beriman, fi tawaddihim, dalam mereka berkasih sayang, wa tarahumihim, saling menyayangi, wa ta'atufihim, saling lemah lembut. Masalul jasadi, seperti satu jasad, satu tubuh. Idzashtaka minhu udhun, ketika satu tubuh merasa sakit, tada'a lahu sairul jasad, maka anggota tubuh yang lain pun ikut merasakannya. Bisa hari, baik ketika gelisah, susah tidur, wal humma, atau lagi meriang, panas. Artinya setiap muslim ini
Kita ini oleh Rasulullah diibaratkan satu tubuh. Kalau satu sakit, yang lain merasakannya. Cuma kadang kita ini malah yang kita anut itu SMS, Pak. Senang melihat orang susah. Padahal ya sesama muslim. Lo nyatanya kalau ada orang jatuh, Pak, kadang nggak langsung kita tolongi, malah kita ambil HP, kita videoin. Barusan kejadian di Jalan Marunda Center. Kadang ada yang nolongin, malah ngambil kesempatan dalam kesempitan. Dompet, HP, barang-barang berharga lunas. Wah, wes, angel. SMS, senang melihat orang susah. Atau dibalik, susah melihat orang senang. Ketika orang ada yang senang dapat rezeki, malah kita susah. Wah, kurang ajar, malah yang dapat dia. Saya yang nungguin dari pagi, malah yang dapat dia. Wah, wes, ini bukan karakter orang Islam. Tapi wong manusiawi kadang sifat itu ya nggak bisa hilang. Rasa seperti itu kadang ada. Kalau bahasa gampangnya hasud itu iri. Iri itu biasanya penyakit menghinggapi orang yang satu kepentingan. Supir, yo irinya sama sesama supir. Yo karyawan, yo irinya sesama karyawan. Lah ustad, irinya ya sesama ustad. Kiai ya masa sama kiai, anggota dewan ya sama anggota dewan. Lah masa anggota dewan kok hasut sama supir, ya enggak levelnya. Biasanya penyakit ini memang mengimbangi orang yang selevel, orang yang sekepentingan. Sama-sama misalnya orang kadang sampai bunuh-bunuhan, diawali karena hasut itu karena satu tujuan, yang satu tujuan kesampai, yang satu enggak. Akhirnya sakit hati, yang ono disikat. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Idealnya seorang mukmin itu seperti masalul jasad, satu tubuh. Kalau yang lain sakit, yang lain merasakan. Tubuh ini kan Imam Al-Ghazali itu membahasakan kun kal yadain wala takun kal udhunain. Jadilah seperti dua tangan ini. Tapi wala takun kal udhunain, tapi jangan seperti kedua kuping. Kedua tangan. Kalau tangan ini kalau satu gatel kan nggak usah diundang, langsung otomatis. Ini gatel otomatis. Kuping ini tetangga dekat tapi nggak pernah ketemu. Imam Ghazali, jangan kita jadilah seperti dua tangan, tapi jangan seperti kuping. Ini kuping kan satu komplek, Pak, ya. Tinggalnya di kepala satu komplek, tapi nggak pernah ketemu. Iya kan, satu nengok sono, iya. Sono, kuping. Iya, deket tapi jauh. Imam Al-Ghazali begitu cerdasnya ya. Kun kal yadain, jadilah seperti dua tangan, tapi wala takun kal udhunain, tapi jangan sampai seperti dua telinga, deket tapi nggak pernah ketemu. Wallahu a'lam bishawab. Jam 7 udah Isya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.